anak-anak, salam sehat ya untuk kalian semua dan tetap semangat mengikuti pembelajaran daringnya. Nah anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Anak-anak, sebelum memulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Adapun KD yang kita pelajari saat ini yaitu KD 3.8, menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Adapun tujuannya yaitu peserta didik dapat menelaah struktur dan kaidah kebahasaan pada teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kita akan membahas terkait struktur teks laporan hasil observasi atau LHO. Adapun bagiannya yaitu yang pertama, yaitu definisi umum. Definisi umum berisi tentang pengertian atau pembahasan tentang objek yang ada pada teks laporan hasil observasi. Yang kedua yaitu deskripsi bagian. Nah, di deskripsi bagian ini berisi penjelasan secara detail tentang objek yang sedang dibahas. Misal, bagian-bagian yang ada pada objek tersebut atau ciri-ciri yang ada pada objek tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat berisi penjelasan tentang kegunaan atau manfaat dari objek yang sedang dibahas pada teks laporan hasil observasi. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu simpulan. Nah, simpulan ini dia bersifat boleh ada dan boleh juga tidak ada. Artinya bukanlah suatu keharusan yang ada pada suatu teks. Anak-anak, supaya menambah pemahaman kita tentang struktur teks laporan hasil observasi, maka dari itu kita perhatikan contoh berikut ini tentang kayu manis untuk menentukan struktur teks laporan hasil observasi. Dari contoh teks yang tadi dapat kita tentukan struktur teksnya. Pada paragraf pertama merupakan definisi umum karena berisi penjelasan tentang pengertian dari kayu manis. Untuk paragraf kedua sampai keempat merupakan bagian dari deskripsi bagian. Sedangkan untuk paragraf yang terakhir yaitu bagian dari deskripsi manfaat. Kita lanjut pada pembahasan submateri yang kedua yaitu kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yaitu menggunakan istilah. Istilah yang dimaksud adalah suatu kata atau gabungan kata yang mengungkapkan makna atau konsep, keadaan atau ciri khas pada bidang tertentu. Misal pada bidang ekonomi, bidang biologi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang-bidang yang lainnya. Adapun contohnya, anak-anak bisa melihat ya pada tabel di samping. Nah, pada tabel ini merupakan contoh istilah dari bidang biologi, yaitu vertebrata dan 5 istilah yang lainnya. Lengkap juga dengan arti ataupun deskripsi dari istilah tersebut. Kemudian yang kedua, dalam kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi menggunakan kata baku. Kata baku merupakan kata yang penulisannya sesuai dengan kaidah penyerapan, kaidah tata bentukan,
dan juga bersifat resmi. Artinya, kata baku yang digunakan adalah kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adapun contohnya, anak-anak bisa melihat pada tabel di sampingnya. Nah, pada tabel ini ada dua tabel, yaitu yang berisi kata baku dengan kata tidak baku. Kemudian yang ketiga, kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang menggunakan kaidah atau struktur bahasa Indonesia dan pilihan kata baku. Ketidakefektifan kalimat dapat membuat pesan yang disampaikan pembicara atau penulis tidak sampai, sehingga akan beda maknanya saat ditangkap oleh pendengar atau pembaca. Terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam sebuah kalimat efektif, yaitu pertama, keparalelan bentuk, kedua, kesepadanan struktur, ketiga, kehematan kata, keempat, kecermatan, kelima, ketegasan, keenam, keterpaduan, dan yang ketujuh yaitu kelogisan. Nah, untuk prinsip yang pertama yaitu keparalelan bentuk. Kalimat efektif memiliki kesamaan bentuk kata yang digunakan di dalam kalimat. Jika kata pertama verba, maka kata selanjutnya berbentuk verba pula. Namun, jika kata pertama berbentuk nomina, maka selanjutnya berbentuk nomina juga. Nah, untuk contohnya, anak-anak bisa memperhatikan dua kalimat di depannya, mana kalimat yang tidak paralel dan mana kalimat yang paralel. Kemudian untuk prinsip yang kedua yaitu kesepadanan struktur. Ciri-ciri kalimat yang memiliki kesepadanan struktur adalah memiliki subjek dan predikat yang jelas, serta tidak memiliki subjek ganda di dalam kalimat tunggal. Untuk contohnya, anak-anak bisa melihat apa perbedaan dari dua kalimat tersebut. Prinsip yang ketiga yaitu kehematan kata. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan untuk menghindari pemborosan kata di dalam kalimat. Adapun aspek yang harus diperhatikan yaitu, pada kehematan kata ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Namun ada dua aspek yang saya tulis di sini, yaitu yang pertama, penghematan kata dapat dilakukan dengan cara penghilangan subjek beserta dengan contohnya. Kemudian yang kedua, penghematan kata dapat dilakukan dengan cara menghindari penjamakan kata pada kata jamak. Tidak lupa juga dengan contohnya. Nah, untuk prinsip yang keempat yaitu kecermatan. Kecermatan adalah cermat dan tepat dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan makna ganda. Adapun contohnya, anak-anak dapat memperhatikan untuk kalimat yang pertama, yaitu dalam kalimat tersebut terdapat penggunaan kata yang menimbulkan makna ganda. Apakah yang dimaksud di sana adalah anak yang terkenal atau sekolah yang terkenal? Untuk menghindari itu, maka perlu adanya penghilangan kata yang dalam kalimat tersebut, sehingga kalimat perbaikannya terdapat pada kalimat yang kedua. Kemudian prinsip yang kelima yaitu ketegasan. Kalimat efektif memberikan penegasan kepada ide pokoknya, sehingga ide pokoknya menonjol di dalam kalimat tersebut. Nah, berikut cara memberikan penegasan pada kalimat efektif, yaitu ada dua. Anak-anak bisa memperhatikan pada slide tersebut ya. Nah, ini terkait prinsip yang terakhir yaitu kepaduan dan kelogisan. Anak-anak dapat memperhatikan penjelasan pada slide ini yang sudah dijelaskan dengan padat dan jelas. Nah, anak-anak, itu ya materi untuk pertemuan kali ini. Jadi, untuk materi ini kita cukupkan ya
ya sampai di sini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dengan baik oleh anak-anak. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana cara menyusun rangkuman berdasarkan video teks laporan hasil observasi. Jadi, persiapkan ya untuk materi selanjutnya. Nah, mohon maaf atas segala salah kata dan ucapan. Ibu cukupkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mari kita tutup sama-sama dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.